Halo Sobat Bakeju Channel, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Banyak pertanyaan di masyarakat tentang kendaraan yang jarang ataupun tidak pernah dipakai. Pertanyaannya, apakah perlu diganti oli? Nah, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Standar untuk penggantian oli di masyarakat itu biasanya ada dua metode, yaitu biasanya menurut kilometer ataupun menurut bulanan. Berapa bulan sekali kita mengganti oli. Biasanya kalau menurut kilometer itu cocoknya untuk kendaraan yang sering dipakai ataupun kendaraan dengan jam kerja tinggi. Contohnya ojol itu menggunakan kilometer lebih efektif karena perjalanan jauh kita tidak bisa menggunakan bulanan. Itu kilometer lebih akurat dalam menunjuk waktu pergantian oli. Nah, apabila kendaraan atau tidak rutin atau apabila pengguna kendaraan tidak rutin atau mungkin hanya digunakan untuk perjalanan yang tidak jauh, bisa menggunakan waktu bulanan. Nah, balik lagi ke pertanyaan awal, kendaraan jarang ataupun tidak pakai, apakah oli perlu diganti? Jawabannya adalah perlu diganti ataupun iya perlu diganti. Nah, berikut alasan mengapa oli harus diganti. Yang pertama itu oli mengalami oksidasi. Oksidasi adalah reaksi kimia yang terjadi karena terpapar oksigen ataupun udara. Dan oli yang terpapar udara akan rusak dengan berjalannya waktu. Jadi waktu oli dibuka dari kemasan itu kan rapat ya teman-teman. Jadi tidak ada udara yang masuk ke dalam kemasan oli. Pada waktu oli dituangkan ke dalam mesin. Nah, di dalam mesin itu ada yang namanya saluran udara ataupun saluran penguapan agar mesin itu kalau panas bisa uap itu bisa keluar. Nah, itu adalah saluran udara luar. Oli akan terpapar udara lewat situ. Jadi oli akan rusak dengan berjalannya waktu walaupun tidak dipakai. Selanjutnya, suhu semakin tinggi, proses oksidasi makin cepat. Ini adalah gambar diagram ya, ini oksidasi dan ini suhu. Kecepatan oksidasi makin tinggi seraya suhu bertambah. Tiap peningkatan suhu 10 derajat, kecepatan oksidasi bertambah 2 kali lipat. Ini bisa kita lihat sendiri di sini. Semakin panas, oksidasi semakin meningkat. Selanjutnya, unsur lain yang ikut menambah kecepatan oksidasi yaitu air, asam, dan logam. Air berasal dari mana? Air berasal dari kondensasi karena perubahan suhu dalam mesin. Asam berasal dari panas, BBM, dan pembakaran. Dan logam berasal dari reaksi dengan permukaan logam ataupun gesekan. Gesekan antara logam dengan logam. Nah, efek oksidasi yang pertama adalah oli akan menjadi kental. Yang kedua, akan terbentuknya lumpuran dalam mesin. Akan terbentuknya lumpur dalam mesin. Yang ketiga, membentuk lapisan lengket di permukaan metal ataupun besi. Yang keempat, terbentuknya asam dalam oli yang membuat proses oksidasi semakin cepat lagi. Nah, ini tadi ya yang disebut kondensasi yang pertama tadi. Oksidasi dan ini kondensasi beda ya. Oksidasi itu seperti gambar di sini. Ini adalah kita bisa sebut oli. Ini di dalam mesin olinya. Ini di dinding mesin ataupun oli berada dalam mesin. Suhu yang panas dalam mesin mengakibatkan air masuk lewat dinding mesin. Kenapa bisa masuk ke dalam? Kita bisa ambil contoh itu seperti kita naik mobil pada waktu keadaan hujan teman-teman, hujan deras. Nah, kalau kita tidak memakai AC, terus kita tutup rapat kaca, itu di kaca mobil bagian dalam akan mengembun dan lama-lama menghasilkan titik-titik air. Itu karena perbedaan suhu antara di dalam mobil sama dengan di luar mobil. Di luar mobil dingin karena hujan, di dalam mobil panas. Air akan berada di dalam kaca bagian dalam mobil.
karena suhu di luar lebih dingin daripada di dalam. Kita ambil contoh yang kedua, yaitu ini air yang dikasih es, balok yang dikasih es ya. Nah, di dalam air tersebut ketika kita kasih es akan bersuhu dingin dan di luar gelas bersuhu panas, maka embun ataupun titik air akan berada di luar gelas yang bersuhu panas karena di dalam dingin gitu. Jadi sama seperti mesin, kalaupun di dalam panas karena suhunya temperatur kerja, di luar udara lebih dingin daripada di dalam, maka akan terjadi proses kondensasi. Selanjutnya cara melawan proses oksidasi. Ini oksidasi ya seperti yang pertama, yaitu gunakan oli sintetik. Oli sintetik mempunyai kemampuan lebih baik untuk melawan proses oksidasi. Oli sintetik itu oli yang nah, tambahan aditif antioksidan ini ada dalam oli sintetik, memperkuat rantai molekul oli dan melindungi partikel oli dan kontaminasi. Nah, oksidasi tidak bisa dicegah, hanya bisa diperlambat. Alasan yang kedua, yang tadi oksidasi ya. Yang kedua sekarang kontaminasi. Kontaminasi ini adalah bercampurnya oli dengan bahan-bahan lain seperti air, asam. Kontaminasi dari BBM, kontaminasi dari bahan bakar, air, dan asam akan terus bertambah meski mesin dalam keadaan mati. Nah, yang seperti yang kita pelajari tadi, air berasal dari mana? Dari kondensasi dinding dalam mesin karena perubahan suhu. Nah, alasan ketiga yaitu penguapan. Meski mesin tidak menyala, penguapan oli akan terus terjadi, terutama di bagian di mana dia tersebar dengan tipis, contohnya di dinding permukaan piston. Oli yang lebih encer akan mudah menguap. Yang dimaksud di sini yaitu olinya itu melumasi bagian tipis seperti piston itu kan, kalau semakin tipis proses penguapan itu akan semakin cepat daripada dia mengendap jadi satu gitu teman-teman. Oke, bisa kita pahami. Nah, selanjutnya ini proses penguapan itu seperti ini. Partikel ringan oli yang menguap lebih dulu meninggalkan partikel-partikel yang lebih berat. Penguapan juga merubah viskositas atau kekentalan oli karena yang biasa menguap terlebih dahulu adalah molekul yang lebih kecil dan ringan. Jadi akhirnya hanya molekul berat yang tersisa sehingga oli akan mudah menjadi kental. Ya, teman-teman. Selanjutnya, nah ini jawabannya kapan ganti oli. Jika kendaraan jarang digunakan, oli boleh 2 kali lebih lama, tapi jangan sampai 3 kali dari jangka waktu penggunaan biasa. Contohnya, seharusnya dengan memakai normal 2 bulan sekali ganti oli. Jika akhirnya mobil jarang dipakai, bisa 4-5 bulan diganti olinya, tapi jangan sampai 6 bulan. Ya, kita bisa kira-kira di sini, jika kita biasanya ganti oli motor atau mobil 2 bulan, kalau mobil nggak pernah dipakai, itu bisa nyampe 2 kalinya ini. 2 kalinya 2 bulan, bisa sampai 4 bulan, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai 3 kalinya ini. 6 bulan lewat ke atas itu tidak boleh. Alasannya seperti tadi yang sudah kita jelaskan, karena adanya faktor-faktor yang merusak oli. Nah, oke. Mungkin itu jawaban mengapa oli mobil yang tidak pernah dipakai itu harus diganti. Oke, teman-teman. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman dalam dunia otomotif. Saya ucapkan terima kasih.